Pembangunan merupakan proses yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui perubahan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Pembangunan sangat perlu dilakukan oleh setiap negara agar tercipta kesejahteraan rakyat. Pembangunan akan mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Salah satu contohnya adalah pembangunan sarana transportasi yang akan membantu proses distribusi barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain. Pembangunan mengalami sebuah proses berkelanjutan. Oleh karenanya, pembangunan di sebuah negara berlangsung dalam jangka waktu yang panjang melintasi berbagai periode pemerintahan. Secara garis besar, sejarah Indonesia terbagi atas 3 masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Lalu, bagaimana pembangunan di Indonesia pada masa Orde Lama? Pada masa Orde Lama, Indonesia dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Masa Orde Lama berlangsung dari 1945 hingga 1966. Periode ini dimulai dengan proklamasi kemerdekaan dan diikuti oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui revolusi nasional melawan Belanda. Usai Indonesia menyatakan kemerdekaan, sistem pemerintahan pun ikut dirombak, dari presidensial menjadi parlementer. Masa ini ditandai perjuangan mempertahankan kemerdekaan, transisi menuju stabilitas nasional, dan penerapan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi liberal, berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Serikat serta Undang-Undang Dasar sementara yang menganut sistem parlementer. Seringnya pergantian kabinet menunjukkan ketidakstabilan politik dan kurangnya kesinambungan dalam pemerintahan. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini. Masa demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan pada 10 November 1956. Selama periode demokrasi liberal, Insinyur Soekarno menilai perkembangan Indonesia terhambat karena banyak perbedaan ideologis dalam lingkar kabinet. Dengan dimulainya demokrasi terpimpin, Insinyur Soekarno mulai menata kembali parlemen baru dan membubarkan parlemen lama. Kemudian, satuan tentara juga dilibatkan dalam perpolitikan negeri sebagai kelompok fungsional bersamaan dengan masuknya PKI untuk menyeimbangkan. Meski, menurut Insinyur Soekarno, adanya campur tangan PKI yang menjadi penyeimbang, nyatanya pilihan itu banyak ditentang. Kehadiran tersebut justru menimbulkan konflik yang berujung pada puncak peristiwa G30 SPKI pada 30 September 1965. G30 SPKI adalah salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini melibatkan penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat oleh kelompok yang diduga terkait dengan Partai Komunis Indonesia, yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia, dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Peristiwa G30 SPKI lah yang menyebabkan menuju transisi pemerintahan Orde Baru. Orde Baru adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan dan ideologi politik yang diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru dimulai setelah berakhirnya masa demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Rentang waktu kekuasaan pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun. Diawali surat perintah yang keluar pada 11 Maret 1966 hingga 1998. Lahirnya Orde Baru ditandai Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, perombakan kabinet Bikora, dan penurunan harga. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan UUD 1945 sebagai konstitusi yang berlaku. Sejak Indonesia berdiri pada 1945, terdapat 12 orang yang telah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia. 6 orang diantaranya mendampingi presiden Indonesia pada masa Orde Baru. Wakil presiden masa Orde Baru yakni
Pola pembangunan nasional yang dituangkan dalam garis-garis besar haluan negara merupakan pola pembangunan nasional jangka pendek 5 tahun dan dikenal dengan Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Keberhasilan dalam sektor agraris dengan program swasembada beras pada 1984, peningkatan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan listrik. Tantangan utama pada masa Orde Baru yaitu ketergantungan pada utang luar negeri, meningkatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tanggal 4 Mei 1998. Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan, disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Setelah 3 dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Ditambah besar gelombang demonstrasi di sebagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Era reformasi adalah periode dalam sejarah Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 setelah berakhir rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun. Era ini ditandai dengan perubahan besar dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan kehidupan sosial di Indonesia. Berikut adalah penjelasan detail tentang era reformasi. Era reformasi muncul akibat krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an, termasuk krisis ekonomi yang parah pada tahun 1997 sampai 1998. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru, terutama terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tuntutan demokrasi yang lebih luas karena selama Orde Baru terjadi pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Gelombang demonstrasi mahasiswa di seluruh Indonesia yang menuntut reformasi total. Ciri-ciri era reformasi: 1. Demokratisasi, sistem politik lebih terbuka, pemilu yang jujur dan adil, kebebasan membentuk partai politik. 2. Kebebasan pers, media massa bebas mengkritik pemerintah, hilangnya sensor ketat dari pemerintah. 3. Penegakan hukum, usaha memberantas KKN dan pembentukan lembaga anti korupsi seperti KPK. Perubahan yang terjadi: politik, reformasi sistem pemerintahan, desentralisasi dan otonomi daerah. Ekonomi, upaya pemulihan ekonomi pasca krisis 1998, meskipun masih diwarnai ketimpangan. Sosial, munculnya kesadaran masyarakat akan hak-hak demokratis, tetapi juga muncul konflik horizontal di beberapa daerah. Tantangan era reformasi: korupsi yang masih tinggi. Meski ada KPK, praktik korupsi masih menjadi masalah besar. Ketimpangan sosial dan ekonomi, belum meratanya pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Stabilitas politik, masih sering terjadi konflik politik di berbagai tingkatan pemerintahan. Era reformasi membuka jalan bagi Indonesia menuju demokrasi yang lebih baik, tetapi prosesnya masih menghadapi berbagai tantangan. Era ini menjadi tonggak penting dalam sejarah modern Indonesia. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari 3 masa pemerintahan Indonesia adalah setiap masa memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap masa memiliki kekuatan dan kelemahan yang unik. Memahami hal ini dapat membantu kita belajar dari kesalahan masa lalu dan memanfaatkan keberhasilan. Pada masa Orde Lama, ketidakstabilan politik, seringnya pergantian kabinet dan kelemahan ekonomi adalah penghambat utama. Kemajuan signifikan terjadi di masa Orde Baru meski diiringi masalah KKN. Pada masa reformasi juga memiliki tantangan, seperti korupsi yang masih ada, ketidakstabilan politik. Namun, masa reformasi juga membawa harapan baru untuk Indonesia, dengan peningkatan demokrasi, hak asasi manusia, dan kualitas hidup. Kesimpulan ini dapat menjadi landasan untuk memahami sejarah Indonesia dan membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita terus berjuang untuk memperkuat kualitas hidup serta membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan.